Tapi ngomong-ngomong ini habis ini kita juga bakal ada satu hal yang benar-benar ini viral banget. Pasti semua nonton di FYP juga. Apa tuh? Kita lihat dulu yuk video ini. Yuk dan langsung saja kita sambut. Ini dia jurnalis satu ini berkaitan langsung dengan Jessica Wongso. Bahkan sempat mendapatkan pujian ketika sidang berlangsung. Ini dia Fristian Kriek. Halo. Hai Fris. Saya Irfan. Apa kabar? Apa kabar? Ini kirain ada kasus gede yang mau diliput di sini ya? Enggak. Oke. Senang deh bisa menghadirkan di sini. Oh, terima kasih lo udah diundang pagi-pagi ya. Sambil ngopi-ngopi gini ya. Maaf setnya tuh ngopi-ngopi agak serem gimana gitu sebetulnya. Ini kan kopinya beda. Ini kopinya Jadi tubruk. siapa? Ini kopinya tubruk biar hati aku nubruk hati kamu. Baru juga ada apa? Hati-hati loh. Bisa. Ada rayuan gombal di sini. Ya tapi memang kita lihat sekarang gara-gara kasusnya Jessica ini tayang di sebuah salah satu platform internasional. Yes. Digital platform internasional dan sekarang malah menimbulkan spekulasi baru lagi. Gara-gara tayang dan jadi heboh lagi. Bagaimana nih menurut kakak? Itu dari 2016 sudah gitu sih Mas Sebetulnya? Iya dari 2016 sudah gitu. Jadi di media sosial maupun di ruang sidang tuh kayak gitu. Jadi yang duduk sebelah kanan yang selurusan Jessica itu berarti yang percaya bahwa Jessica tuh nggak salah. Ketika sidangnya pun? Iya, jadi pas masuk itu menentukan posisi apa. Padahal tidak diatur? Ini dia gitu, enggak diatur. Ya, sebelah sini berarti pro? Sebelah sini selurusan Jessica berarti itu yang percaya kalau Jessica nggak salah. Kalau yang sebelah sini percaya sama Jessica itu salah. Jadi dari 2016 pun sudah terbagi dua opini publik. Di media sosial ya. Di media sosial pun, tapi sekarang tuh up lagi karena ada sebuah karya dari produser. Kalau kamu termasuk yang percaya sama aku atau enggak sih? Percaya sama aku? Aku bilang percaya sama aku. Aku bilang percaya sama aku. Iya. Emang. Kita lihat dulu yuk ini artikel berikut ini ya. Siap. Ini artikelnya adalah Jessica Wongso ternyata sempat nulis surat untuk seorang jurnalis saat sidang kasus kopi sianida. Apa isinya? dan Dia bilang jurnalis katanya tersebut adalah suka penampilan kamu gitu ya. betul ya? Jadi ditulisnya tuh I really like your wardrobe. Jadi wardrobe ya bukan outfit. Jadi kan kalau jurnalis televisi itu kan kayak gini sehari-hari gitu loh. Tetap harus pakai baju dan ini kebetulan baju yang di saat Jessica tuh ngasih suratnya. Ini, gitu. ini bajunya? Iya, ini bajunya. banget. Saya masih nyimpan dan masih muat Masih ya. muat ya itu. Gue sih intinya gitu berarti dia badannya dari 2016 Padahal masih tetap ini. udah hampir 7 tahun lah. 7 tahun. Salah hitung ya. 7 tahun 2016, 4 tahun 2020 ini 3 tahun ya. Tapi berarti di tengah stresnya sidang, dia sempat menulis sesuatu apresiasi kepada lo. Itu karena gini sih Mas Irfan, jadi selalu tuh duduk di tempat yang sama. Karena kan kalau jadi jurnalis itu kok Jessica gak pernah diwawancara. Ini termasuk ini ya, yang lagi ditayangin Jessica kok gak pernah diwawancara gitu ya. Dan dia tuh udah anti banget gitu loh sama wartawan. Karena ngerasa selama proses di Polda, itu udah dijudge aja dia tuh udah salah gitu ya. Akhirnya dia udah anti. Jadi saya milih untuk duduk selalu tau gak, ini kan sebelah kanan nih. Ini kan ada posisi yang pendukungnya, yang percaya kalau Jessica gak salah, yang percaya Jessica salah. Saya selalu duduk paling depan. Oke. Paling duduk sisi situ kanan, aja. sisi kiri. Jadi sisi kanan. Selurusan sama Jessica. Oke. Jadi Jessica bisa lihat. Jadi mungkin selama puluhan kali persidangan kok orang ini dandan dari pagi sampai malam, Bo, ya kan? On kayak gini. Karena kan harus laporan langsung di layar. Akhirnya dia Kayaknya begitu ya. Akhirnya ngasih apresiasi gitu. Iya, kayak I really like your wardrobe. Karena setiap hari juga harus pakai baju. Iya. Tadi juga aku mau nulis surat deh. Apa? I really love you. Oke. Ini bisa dijerat pasal juga ini. Parah. Oke. Chris, tapi di Ya. kondisi seperti itu Jessica masih mengapresiasi seorang jurnalis. Secara personal sekarang kan makin dekat, makin tahu lah. Dia tuh orang itu se-aware gitu dengan lingkungan, mengapresiasi orang, atau kenapa dia sampai melakukan itu? Itu prosesnya singkat juga ya, itu kan hanya 3 bulanan ya, 3 bulanan terus baru sidang ke 20-an kok, itu Jessica juga baru ngeh ya, karena ini orang hadir terus di depan nggak jauh dari gue. Mengapresiasi aja gitu ya. Terus setelah itu juga komunikasi sama Bang Otto Hasibuan, tim pengacara, sama mamanya bilang bahwa ayo dong boleh diwawancara, karena kan selama ini tuh dia nggak mau sama sekali gitu loh. Sedangkan kalau di kita tuh kan kalau di TV kalau kita nggak ngomong tuh orang nggak tahu kan versi kita itu kayak gimana. Nah, itu yang akhirnya saya mau bilang diwawancara. Akhirnya mau dia diwawancara. Oke.
Saat Termasuk itu? mamanya. Di 2016? 2016 itu. Oke, sekarang lu ngeliat sekarang tiba-tiba muncul lagi. Orang bukan membela sih ya, dengan asumsi-asumsi yang baru akhirnya meminta, wah jangan-jangan ada sesuatu di keadilan negeri ini. Ujungnya sih ke situ. Itu dulu juga gitu tau gak, 2016 itu udah dulu gitu, pas putusan, pas vonis tuh Jessica tuh kan udah ini banget ya. Jadi sehari sebelum vonis itu masih diizinkan lah sama Bang Otto dan tim pengacara termasuk mamanya Jessica untuk ke rutan juga sehari sebelum nih. Terus dia bilang, dia tanya Bang Otto cerita ya di Netflix ya, di dokumenter itu dia bilang, Om aku bisa bebas gak ya gitu ya. Terus ya saya jawab bahwa ya kita doakan yang terbaik aja dan baju-baju putihnya kan dia pakai baju putih terus kan setiap sidang. Baju putih itu sebagian udah di laundry dan gak usah dibalikin gitu loh kata dia. Jadi ketika divonis 20 tahun penjara sih ya. Jadi sebetulnya sampai H-1 masih ada harapan bahwa dia tidak bersalah. Sehari sebelum tuh dia masih optimis dia kan. Ternyata 20 tahun. Ternyata 20 tahun. Sedrop apa itu saat itu? Oh drop banget ya pasti lah ya. Sedih banget karena teman-temannya juga udah mungkin teman-temannya di rutan ya. Waktu itu udah mikir bahwa ini hari terakhir dia ada di rutan gitu. Tapi ternyata balik lagi gitu. Malah Dan justru bertahun-tahun kemudian. udah 7 tahun. Oke, dan ada sebuah artikel yang kita lihat ya. Ini adalah sebuah statement menarik dari seorang Frisian Creek. Kita lihat dulu, ini dia. Tuh. Sempat ngobrol usai sidang, jurnalis ini sebut sifat asli Jessica Wongso berbeda dengan gambaran Nah, psikolog. itu yang tadi saya mau tanya. Sebetulnya dia itu orangnya seperti apa? Nah saya tuh sama aja ya sama kayak teman-teman penonton gitu ya selama kan ngikutin kasus ini tuh dari polisi Bu, dari Polda Metro Jaya tuh udah berarti Polda Metro Jaya itu udah 4 bulan. Waktu itu hanya bisa lihat Jessica tuh ya turun dari mobil dibawa ke ruangan buat diperiksa terus saya bisa teriak jas. Bayangkan 4 bulan hanya bisa gitu Bu. Jadi pas waktu di sidang masuk dan akhirnya bisa ngobrol sama dia dan interaksi kayak gini ternyata Nice. ya gak juga biasa aja kayak Mas Irfan sekarang sih. Iya, maksudnya? Iya lu berarti. Tapi lu ada. Dia Berarti ada potensi. potensi apa? Ya potensi ngobrol. Iya. Oke, jadi kadang-kadang kan disebarkan secara psikologi itu katanya dia tuh agak-agak Berdarah dingin, kayak ya. psikopat dan lain-lain. Yang Kalau itu disebarkannya sih- seperti itu kan. Kalau itu pasti yang bisa bantahnya psikolog sesama psikolog lah. Kalau saya kan cerita versi yang ngobrol kayak gini gitu loh, kita ketemu. Cuma hati gitu. saja ya nurani Iya. yang berbicara. Ketemu gini lah. Jadi gitu. berbeda dengan yang diungkapkan. Kalau saya nangkapnya berbeda karena ya gitulah Dan santai semua biasa orang aja. punya persepsi masing-masing anyway. Iya. Betul, betul. Kita juga memiliki ada sebuah artikel akan update Jessica di balik jeruji. Kita lihat ini dia. Penangannya pendidikan di Australia, Jessica Wongso kini jadi guru bahasa Inggris di lapas. Oh iya betul. Oh iya bahasa Inggrisnya kan memang lancar sekali ya. Justru ini loh mungkin tidak banyak yang tahu ya. Dia tuh nggak ngerti loh sidang itu lagi di sidang itu lagi ngomong apa. Karena kan bahasa Inggris kan. Dia tinggal tuh dari umur berapa ya? Belasan tahun dia udah di Australia. Jadi beberapa hal tuh dia tanya, Om ini apa artinya gitu loh. Jadi dia juga nggak ngerti nih sebenarnya lagi ngomong apa. Kamu juga ngerti gak pas waktu Sama kayak gini. I'm English, you know. I'm Inggrisnya maksudnya gimana sih? Inggris. I'm Inggris. Maksudnya tuh gimana? Sama gue juga, Pak. Aku kan lahirnya dulu kan di Citayam. Citayam ya. Mana? Deket Parempang gitu ya. Tapi pernah mengunjungi nggak? Pernah. Berapa kali dulu? Di saat Terakhir kapan terakhir ketemu dia? terakhir ketemu dia setelah beberapa waktu setelah putusan lah. Oh berarti udah lama ya? Oke. Udah lama. Tapi sering berkunjung itu di saat di luar kan gini, kalau wartawan itu kan kerjanya nggak hanya ada di TV atau lagi nulis berita gitu ya. Jadi kita juga mereka tuh kan manusia ya, termasuk Jessica juga manusia, Bang Otto juga manusia, mamanya juga manusia. Jadi saya tetap berinteraksi gitu. Jadi di luar sidang nih, sidang bisa 3 kali, 4 kali seminggu kan. Berarti jeda sidang libur saya biasanya ke rutan. Oh, seempati Kunjung. itu ya? Ohnya gimana? Seempati itu. Itu buat bangun kepercayaan Mas Irfan, buat bangun kepercayaan pada Jessica bahwa ini udah gak percaya nih gue sama wartawan ya gimana lagi gitu loh bahwa ya wartawan harus kasih Bikin ruang nyaman juga bahwa gitu loh. ya Bahwa kamu gitulah. juga perlu untuk didengarin loh gitu ya, nggak apa-apa Betul, gitu betul. didengerin. Ini ada diary Jessica Wongso saat berada di balik jeruji. Ini mendadak viral banget nih diary-nya. Kita lihat, ini dia. Aduh. Bahasa Baca, Inggris. baca, Ya, baca aja dong, katanya tadi Po, jago baca, bahasa Po. Inggris. Ayo coba, ini. coba Ini. nih. Atau tidak. Gue Ini tadi kan. ada Ayo Mas terjemahannya. Raffi, When is Mas made Raffi so jago. mesene. Now, is all why wonder if they think im a Ciao. killer. In Kacau. honesty, a chan
Good Wonder. When I meet someone White. new, Wah. I always wonder it. Wetter. Lu gak kemana? Lama lu kok. Dating. Habis durasi, habis durasi ya. Dating, I'm a killer. I honesty. Oke, gini aja deh. Guys, kayaknya yang paling lancar Inggrisnya Kak Fri sendiri deh. Aduh ampun. Jadi dia berpikir tuh katanya. Intinya apa? Itu tuh baru dikasih ke tim Netflix tahu. Iya. Jadi nggak ada yang bisa megang juga. Itu kan diary mau dibagi-bagi. Privacy. Iya, privacy dong. Akhirnya Akhirnya dikasih dikasih. Karena kan informasi dari tim produksinya saat wawancara saya juga emang susah untuk wawancara Jessica gitu. Jadi itu pengganti Jessica gitu loh cerita. Isinya apa sih? Intinya kan dia bilang tadi ya, terakhir dia bilang bahwa setiap kali ketemu orang baru. Dia pembunuh. Ih, jago banget bahasa Inggrisnya. Yes, I'm Inggris. I'm English, very English. Kami Inggris. Oh jadi dia tuh kalau ketemu orang tuh udah melihat dia tuh wah pembunuh nih pembunuh. Nah di Rutan juga gitu ya waktu itu. Di Rutan tuh ada yang percaya dia salah, ada juga yang percaya Di dia mana-mana salah. jadi pro kontra Iya, udah kayak istilahnya. pilpres aja. Iya bener, kubu mana, kubu A, kubu B. Sampai detik ini dia merasa Sampai detik ini sih masih. orang melihat Dulu ada aku yang percaya dan menghindar. Sekarang pun gitu kan, setelah Iya, Netflix juga masih gitu kan. Bener sih. Iya. Apalagi ini yang baru-baru heboh ini kembali jadi sorotan itu adalah pihak dari keluarga Mirna, yaitu bapaknya. Bapaknya yang ya karena ada beberapa komennya yang malah orang ya ada yang bikin tambah percaya, ada yang Kita lihat videonya ya. bagaimana Kita lihat ini.